Perjalanan saya lanjutkan ke Laut Mati. Di sini tertulis dalam Al-Quran kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Saudaraku, apakah saya sudah tampan dan juga rupawan? Setelah memakai lumpur hitam dari Laut Mati, hasilnya seperti ini. Nah, saudaraku, berbicara mengenai Laut Mati, ini adalah Laut Mati yang lokasinya berbatasan langsung dengan Palestina, Yordania, dan juga Israel. Kenapa dinamakan Laut Mati? Karena tidak ada satupun hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalam sini. Ya, karena tingkat presentasi garam di sini sangat tinggi, sekitar 36%. Jadi jauh lebih tinggi di atas rata-rata. Laut Mati memiliki luas lebih dari 600 km persegi. Meskipun disebut laut, pada dasarnya ini adalah sebuah danau yang terkurung oleh daratan. Rata-rata, kedalaman Laut Mati antara 50 sampai 200 meter. Kadar garam yang tinggi membuat orang yang berenang di sini tidak akan tenggelam. Karena di bawah sana tuh airnya bener-bener asin, bahkan cenderung pahit ya kalau di mulut ya, bener-bener nggak enak. Jadi harus saya basuh juga sama air mineral. Berdasarkan kisah dari Al-Quran yang diperkuat dengan temuan para peneliti, Laut Mati ini memiliki keterkaitan dengan kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dalam Al-Quran banyak kisah yang menceritakan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasulnya. Salah satunya adalah kaum Nabi Lut atau kaum Sodom. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan perbuatan hubungan sesama jenis hingga akhirnya Allah murka. Padahal waktu itu Nabi Lut alaihissalam telah memperingati mereka berkali-kali. Namun mereka tetap melakukan perbuatan itu hingga akhirnya diazab dengan begitu pedih. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Lut dan kaum Sodom bahkan dijelaskan secara detail. Nabi Lut sendiri disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 27 kali, sementara kaum Sodom disebutkan sebanyak 10 kali. Saudaraku, dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 77 sampai dengan 78 menceritakan ketika Allah ingin mengazab kaum Nabi Lut dan Allah memerintahkan Nabi Lut untuk meninggalkan kota ini beserta keluarganya kecuali istrinya yang telah berdusta. Kali itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi, dan itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Seruan Nabi Lut alaihissalam untuk menghentikan perbuatan kaum Sodom tidak pernah diindahkan. Bahkan mereka mengabaikan dan mengingkari kenabian Nabi Lut alaihissalam. Saudaraku, dahulu sebelum azab datang, Allah memerintahkan Nabi Lut beserta keluarganya untuk meninggalkan kota. Dahulu Nabi Lut datang dari arah sana menuju ke tempat ini. Dan dari tempat inilah Nabi Lut alaihissalam menyaksikan betapa besarnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku, ada kisah yang menarik dari kaum Sodom ini, yakni Walihah, istri Nabi Lut alaihissalam. Saudaraku, kalau tadi kita sudah ke Goa Nabi Lut, nah di belakang saya sekarang ada bukit bebatuan, bisa dilihat di belakang sana. Ada sedikit bebatuan yang menjulang tinggi, kurang lebih sekitar 18 meter. Nah, menurut beberapa sumber, batuan itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak Goa Nabi Lut ke tempat ini kurang lebih sekitar 45 km.
Dikisahkan istri Nabi Lut yang bernama Walihah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah berkhianat dan juga membocorkan kabar ketika ada sejumlah pria yang datang menemui Nabi Lut alaihissalam, padahal mereka adalah malaikat yang menyamar. Waktu itu Nabi Lut alaihissalam sudah mewanti-wanti kepada istrinya agar tidak diinformasikan kepada kaum Nabi Lut. Namun istri Nabi Lut membangkang hingga akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di atas. Jejak peninggalan kaum Sodom masih ada hingga kini. Meskipun peristiwa ini terjadi sekitar 4.000 tahun silam, namun banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik hingga saat ini. Saudaraku, apa pelajaran dan juga hikmah yang bisa dipetik dari kisah istri Nabi Lut alaihissalam? Sebagai manusia, kita tidak boleh membangkang dan juga berkhianat terhadap apa yang telah Allah berikan dan juga ajarkan kepada kita. Jangan sampai ketika azab sudah datang menimpa kita, barulah kita tersadar dan semua itu sudah terlambat. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap di buminya Allah, di Laut Mati, Yordania. Menyusuri jejak Al-Quran, kemudian saya lanjutkan untuk mengikuti perjalanan Nabi Musa bersama kaum Bani Israel setelah melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Saudaraku, Aqobah yang berbatasan langsung dengan Mesir, Saudi Arabia dan juga Israel memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Terutama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang berlari dan juga menghindari kejaran Firaun. Ini adalah tempat pertama yang dituju dari Mesir. Selanjutnya, Nabi Musa melakukan perjalanan ke Aqabah dan juga ke Madaba. Masya Allah. Setelah berhasil lepas dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam serta orang-orang dari Bani Israel menuju Yordania melalui Aqobah. Secara geografis, Teluk Aqobah berada di Laut Merah dan terletak di sebelah timur Semenanjung Sinai. Dari Aqobah, perjalanan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan kaum Bani Israel berlanjut menuju ke Petra. Menariknya, di Petra ada jejak peninggalan Nabi Musa, yaitu Uyun Musa. Uyun Musa merupakan mata air yang dipercaya sebagai sumber mata air Nabi Musa alaihissalam. Konon, sumur ini diperuntukkan bagi kaum Nabi Musa yang kelelahan akibat kejaran Fir'aun. Mata air ini pun menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah yang bisa disaksikan oleh umat manusia hingga kini. Masya Allah, nice to meet you. He said that he take this water and it's a present for the family from this. Oh, wow. Jadi tadi dia bilang kalau bisa ngambil air ini untuk banyak orang di keluarganya, Masya Allah. Uyun Musa atau mata air Nabi Musa diyakini sebagai 12 mata air yang berasal dari sebuah batu yang dipecahkan Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Kini, dari 12 mata air yang ada, hanya satu yang masih mengeluarkan air, yakni Bi'ra Syekh. Masya Allah, ini benar-benar jernih dan juga bersih. Coba kita minum ya. Airnya segar, tidak ada rasanya. Oh, how about the taste? Very good. Wah, rasanya enak banget. Wow. Banyak wisatawan yang mengunjungi Uyun Musa ini. Bahkan mereka pun mencoba merasakan nikmatnya air dari mata air ini dengan meminumnya secara langsung. Tak hanya kami dan para wisatawan yang memanfaatkan air ini, warga setempat pun masih memanfaatkan air dari Uyun Musa. Jadi memang betul tadi saya sempat bilang juga bahwa masih banyak sekali warga lokal yang memang memanfaatkan mata air Nabi Musa atau air Nabi Musa ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dan beliau ternyata rumahnya nggak jauh dari sini, terlihat dari sini rumahnya. Masya Allah. Uyun Musa mengalir sangat deras.
dari dahulu tidak pernah mengering. Tongkatnya to the stone, right? To the stone, right? Oke. Jadi tadi saya sempat jadi saya tadi sempat nanya mengenai kisah Nabi Musa sendiri. Jadi beliau informasiin bahwa ya sesuai dengan tadi saya yang sudah informasikan bahwa Nabi Musa dahulu kala diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke batu tersebut hingga keluarlah mata air itu sendiri. Dan memang di daerah sini itu disebutnya Wadi Musa. Dahulu kala Nabi Musa sendiri pernah tinggal di daerah ini. Tak hanya untuk diminum, air dari Uyun Musa ini juga dimanfaatkan untuk segala keperluan termasuk menyiram tanaman. Saudaraku, kisah Nabi Musa dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Dahulu kala Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan air pada waktu itu untuk kaumnya yang memang kelelahan pada saat dikejar oleh Raja Firaun. Masya Allah, ini airnya begitu segar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60 sendiri, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu hingga akhirnya keluarlah mata air yang bisa kita saksikan atau bisa kita lihat sampai sekarang, dan ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, sir. See you again. Ya, see ya. Warga Petra pun silih berganti mengambil air dari Uyun Musa untuk keperluan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi I'm from Indonesia. Ya. Jadi saudara, ahlan wa sahlan. Uyun Musa ini juga dituliskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Petra dengan gurun dan gunung batunya, alhamdulillah tidak kekurangan air dan selalu tercukupi untuk kebutuhan airnya. Saudaraku, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, sekitar Wadi Musa merupakan daerah yang cukup subur untuk ditanami tanaman. Bisa kita lihat di kanan kiri banyak sekali rumput dan juga tanaman liar yang hidup secara natural. Apa pelajaran yang bisa kita petik dan juga hikmah dari cerita Nabi Musa itu sendiri? Di mana kita sebagai hamba yang bertakwa dan juga beriman harus percaya dan juga yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara dan waktu yang tidak terduga untuk menolong hambanya yang beriman. Saudaraku, Madaba merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Yordania. Sejak dahulu, kota ini memiliki sejarah dan juga budaya yang begitu kaya. Terkenal dengan mozaik Bizantin dan juga Umayyah, sehingga banyak sekali wisatawan yang datang ke sini. Saudaraku, setelah dari Petra, Nabi Musa alaihissalam tinggal bersama kaumnya Bani Israel di kota ini, di Madaba. Setelah tinggal beberapa lama, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya Bani Israel untuk meninggalkan kota ini menuju ke Palestina. Namun mereka menolaknya. Berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 24, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan pergi dari sini, dan biarkanlah kami tetap berada di sini." Melanjutkan kembali tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan kaum Bani Israel sampai di Bukit Nebo. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Mount Nebo atau Gunung Nebo yang terletak 40 km dari pusat ibu kota Amman. Gunung ini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Bukit Nebo ini masih berada di kota Madaba.
Menurut berbagai sumber, Nabi Musa hanya sampai di puncak bukit ini melihat Palestina karena kaum Bani Israel tidak mau untuk diajak masuk ke Palestina. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, di sana ada kota suci Yerusalem yang berada di Palestina. Dari sini ke kota suci Yerusalem kurang lebih sekitar 100 km. Dan di tempat ini pula Nabi Musa wafat. Insya Allah. Kota tua ini dipisahkan menjadi dua bagian. Di sebelah utara ada Ashkoik dan di sebelah selatan ada Al-Hir. Nabi Muhammad SAW melewati jalur yang begitu terjal hanya dalam waktu 1 hari. Dan ketika turun, Nabi Muhammad SAW melewatinya hanya dalam waktu setengah hari. Malaikat Jibril pernah murka terhadap masyarakat Taif karena telah memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan tidak baik dan sangat tidak manusiawi. Surat Al-Aqaf sendiri diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di lembah Nakhla. Dan beliau tidak menyadari kehadiran 9 jin yang datang ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat suci Al-Quran.